bersama Us Eka. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama materi tematik tema 3, subtema 4, muatan pelajaran bahasa Indonesia tentang peristiwa perubahan wujud di sekitarku. Silakan kalian menyiapkan buku BBD jilid 3, buku paket tematik tema 3 dan alat tulisnya ya. Yuk, sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku, Us Eka ingin mengingatkan kembali tentang Quran surat Luqman ayat 10. Di situ terdapat kata-kata wa alqafil ardi rawasiya antamida bikum. Artinya, dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi agar bumi tidak menggoyangkan kamu. Allah menciptakan gunung itu sebagai pasak bagi bumi agar bumi tetap kokoh dan tidak berguncang. Gunung di sini merupakan benda tak hidup. Walaupun gunung itu benda tak hidup, tapi dia memiliki manfaat. Baik anak-anakku, silahkan kalian lihat gambar yang ada di samping. Di situ ada 4 gambar, di mana masing-masing gambar itu menggambarkan tentang peristiwa alam yang ada di sekitar kita. Contohnya ada hujan, ada embun, ada pembuatan garam, dan pembuatan gulali. Masing-masing peristiwa alam di samping itu ada hubungannya dengan perubahan wujud benda yang sudah kita pelajari kemarin. Ada mencair, ada membeku, dan yang lain sebagainya. Kira-kira perubahan wujud seperti apa ya Us yang terjadi? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan mempelajari tentang perubahan wujud benda yang terjadi pada peristiwa bertani garam, membuat gulali, pemanasan global, hujan, dan embun pagi. Baik, yang pertama kita akan belajar mengenai proses pembuatan garam. Garam itu biasanya ibu atau mama kalian gunakan itu untuk melezatkan makanan. Tahukah kalian garam itu berasal dari mana? Ya, garam itu berasal dari air laut. Kira-kira bagaimana ya Us prosesnya air laut menjadi garam? Nah, yuk kita simak prosesnya. Proses yang pertama yaitu petani menyiapkan petak-petak tambang. Setelah itu, petani mengisi air laut dengan kedalaman tertentu. Setelah itu, air laut yang sudah dimasukkan ke petak-petak tersebut itu dijemur. Nah, otomatis air laut itu akan terkena sinar matahari dan akan menguap dan akan meninggalkan kristal garam. Setelah itu, garam itu dipanen dan dijual ke pabrik untuk ditambah zat iodium. Baru, garam yang sudah ditambah zat iodium itu dikemas dan dikirim ke daerah-daerah. Baik, yang selanjutnya adalah pembuatan gulali. Nah, pasti pembuatan gulali ini sangat mudah kalian praktekkan di rumah ya Dek ya, karena bahannya yang mudah dan caranya yang mudah ya. Jadi pembuatan gulali yang pertama, silahkan nanti kalian identifikasi ya, kira-kira perubahan wujud benda apa yang terjadi di pembuatan gulali ya. Yang pertama adalah mencampurkan gula pasir dan air. Setelah itu kalian panaskan dengan api sedang. Nah, kira-kira perubahan apa yang terjadi? Ya, yang kedua, setelah mendidih, diamkan sampai adonan mengental. Nah, ini juga ada perubahan wujud bendanya. Dan yang ketiga, setelah dingin dan mengental, adonan siap untuk dibentuk dan dililitkan ke tusuk sate. Jadilah gulali. Baik anak-anak, Us Eka akan melanjutkan ya. Ya, silakan kalian lihat gambar yang ada di samping. Nah, gambar yang pertama itu menggambarkan tentang asap pabrik yang sangat banyak dan sangat pekat. Ya, bisa kalian bayangkan ya itu ya. Yang kedua itu banyaknya kendaraan ya yang mengakibatkan polusi udara. Dan yang ketiga adalah adanya rumah kaca. Nah, ketiga gambar ini itu mengakibatkan es kutub selatan dan es kutub utara itu mencair dan bumi itu mengalami kekeringan. Kenapa bisa seperti itu ya Us? Peristiwa apa yang terjadi? Yuk kita simak berikut ini. Ya, peristiwa yang terjadi yaitu adanya pemanasan global. Pemanasan global itu terjadi karena polusi udara yang tinggi. Asap pabrik dan asap bermotor itu menyebabkan pancaran sinar matahari tidak keluar dari bumi. Nah,
Oleh karena itu mengakibatkan suhu bumi itu meningkat, sehingga wilayah kutub utara dan kutub utara dan kutub selatan itu mencair dan permukaan air laut itu naik. Selain itu, ya, bumi itu juga mengalami kekeringan. Tumbuhan dan hewan itu merasakan dampaknya juga karena mereka itu susah beradaptasi karena kurangnya makanan apabila bumi itu kekeringan, ya. Bagaimana cara mencegah pemanasan global ya ya? Ya, yang pertama adalah dengan cara bisa kalian mengurangi penggunaan bermotor, bisa kalian berjalan, bersepeda. Nah, itu salah satu cara untuk mengurangi penggunaan bermotor ya deh ya. Dan yang kedua adalah dengan kalian menanam tanaman ya. Selanjutnya bisa kalian menghemat listrik. Dan selanjutnya bisa kalian menggunakan sistem reduce, recycle, dan reuse. Nah, ini sudah kalian pelajari ya kemarin di subtema 3. Dan yang terakhir adalah mengurangi penggunaan rumah kaca. Baik, Eka akan menjelaskan mengenai proses terjadinya hujan. Pernahkah kalian berpikir bagaimana proses terjadinya hujan? Ya, jadi peristiwa hujan ini itu juga merupakan peristiwa perubahan wujud benda. Hujan adalah air yang turun dari langit. Kenapa ada air yang turun dari langit ya usia? Ya, jadi berikut itu merupakan proses terjadinya hujan. Yang pertama adalah air di permukaan bumi itu menguap. Ya, nah setelah menguap, nah dikarenakan suhu udara sekitar itu lebih rendah dari panas matahari, maka uap yang menguap tadi itu berubah menjadi titik-titik embun. Ya, berubah menjadi titik-titik embun. Setelah itu, suhu udara yang tinggi itu mengakibatkan titik-titik embun tersebut memadat menjadi awan. Nah, setelah itu angin itu kemudian membawa awan ke lokasi yang lebih rendah. Setelah itu awan itu berkumpul dan membentuk awan besar. Karena banyaknya partikel yang dibawa itu mengakibatkan awan besar itu berubah menjadi gelap. Nah, baru terjadi turunlah hujan. Peristiwa yang selanjutnya yaitu terjadinya embun. Nah, embun ini terjadi karena saat malam hari itu suhu udara itu menurun dan tidak banyak angin yang berhembus. Hal ini mengakibatkan uap air itu mudah menempel di benda-benda. Nah, benda-benda ini itu suhu udaranya itu dingin, mengakibatkan uap air yang menempel itu tadi itu berubah menjadi titik-titik air atau disebut sebagai embun. Baik anak-anakku, Eka ingin menjelaskan mengenai tugas mandiri yang akan kalian kerjakan di buku bahan belajar daring jilid 3 ya. Jadi silahkan nanti kalian mengidentifikasi perubahan wujud benda yang terjadi pada peristiwa yang sudah Eka jelaskan tadi. Ada bertani garam, ada membuat gulali, ada peristiwa embun pagi dan terjadinya hujan ya. Contoh, Eka itu memberikan contoh ya dalam membuat gulali. Nah, dalam membuat gulali itu ada perubahan wujud benda yaitu menguap. Menguap berarti dari air menjadi uap ya. Kenapa ada proses menguap, Ya, karena di situ terdapat proses di mana memanaskan campuran gula pasir dan air dengan api sedang. Nah, karena ada proses tersebut, maka ada perubahan wujud menguap ya dari air menjadi uap. Baik anak-anakku, itu tadi materi yang sudah Eka sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada kurang dan salahnya. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar ya. Terima kasih. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.